Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama saya Nur Hayati, kelas 2B1 Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan keadaan pesantren dan madrasah pada saat ini. Pesantren adalah lembaga pendidikan sederhana yang mengajarkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari agar anak didiknya menjadi orang yang memiliki kemampuan agama yang lebih baik dan berakhlak mulia sehingga bisa diterima kehadirannya oleh masyarakat luas. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok di mana kiai sebagai figur sentralnya. Masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwai dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti oleh seluruh santri sebagai kegiatan utamanya. Sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya. Di dalam kompleks itu terdiri beberapa buah bangunan seperti rumah, kediaman pengasuh atau kiai, sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran atau madrasah, dan asrama tempat tinggal para santri. Di dalam pesantren, santri digembleng dan diasuh untuk menjadi pribadi yang sederhana, mandiri, disiplin, patuh pada pimpinan, sikap ikhlas dan tawaduk, serta memiliki pemahaman dalam Islam secara lebih mendalam. Pada umumnya, pesantren mempelajari berbagai ragam ilmu, mulai dari bahasa Arab, nahwu, shorof, tafsir, dan membaca Al-Quran atau qiraat, tauhid, fikih 4 mazhab khususnya Imam Syafi'i, akhlak, mantik, sejarah, hingga tasawuf termasuk Arab Melayu. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan sekaligus mengamalkan agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Keadaan pesantren saat ini berkembang sangat pesat karena banyak orang tua yang sangat berminat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Karena orang tua beranggapan di dalam pendidikan pesantren sudah mencakup segala macam bidang ilmu dan dapat juga mengembleng akhlak anak dengan baik. Serta di dalam pendidikan pesantren diharapkan para lulusan dari pesantren dapat mengajarkan ilmu yang sudah didapatnya selama mondok kepada masyarakat luas. Di awal tahun 2000-an, pondok pesantren lebih berkembang lagi, terutama pondok pesantren yang mengedepankan tahfizul Quran bagi penghafal-penghafal Quran dan penghafal-penghafal hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga akan menghasilkan para hafiz-hafiz Quran. Sejarah lahirnya pondok pesantren di Indonesia sudah diakui oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia bahwa peranan pesantren dalam pembangunan peradaban bangsa ini sangatlah besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita yang hidup di era milenial memahami seluk-beluk mengenai pesantren di Indonesia. Pondok pesantren bermula dari seorang kiai yang menetap atau bermukim di suatu tempat. Kemudian datanglah santri yang ingin belajar kepadanya dan turut pula bermukim di tempat itu. Sedangkan biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-sama oleh para santri.
dengan dukungan masyarakat di sekitarnya, sehingga kehidupan pesantren dapat berjalan stabil tanpa terpengaruh gejolak ekonomi luar. Pondok pesantren di Indonesia dikenal sejak zaman Wali Songo, di mana pondok pesantren merupakan tempat berlangsungnya interaksi antara guru dan murid, kiai dan santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keagamaan dan pengalaman. Bentuk, sistem, dan metode pesantren di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, Ampel, yang mencerminkan kesederhanaan secara komprehensif. Yang kedua, periode Gontor, yang mencerminkan kemodernan dalam sistem, metode, dan fisik bangunan, sehingga pada hakikatnya pesantren memiliki 3 unsur, yakni santri, kiai, dan asrama. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang keadaan pesantren dan sejarah pesantren. Dan hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.